Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama artis-artis nih, saya ingin mengulang pesan bagi para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami atau yang ingin menyalurkan zakat sudah poin 4-nya atau juga yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Silakan kirimkan ke BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau HIT Jakarta ya. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan Joe dan Bianca ya. Iya. Benar Bianca ya? Benar. Dari Spanyol? Bukan. Oh, bukan. Inggris. Alhamdulillah. Kita kedatangan dua orang pasangan muda nih ya, Joe dan Bianca. Ini yang mualaf yang mana? Saya sendiri. Joe yang mualaf. Oh. Kapan mualafnya? Kalau mualaf itu di tahun 2020. 2020. Alhamdulillah. Waktu itu ada yang ngerayu gitu? Enggak? Enggak Suruh sih, dia. enggak ada yang Dia ngerayu enggak? enggak ngerayu. Dia maksa nggak suruh mualaf? Enggak. Bener. Enggak, ini enggak ada Nggak boleh unsur maksa, paksaan. Pak. Ah, iya. Berarti Kemauan sendiri. kemauan sendiri. Kemauan sendiri Jadi mualafnya karena nikah. karena nikah. Oke, nggak apa-apa. Memang nikah itu juga salah satu jalan untuk orang mualaf ya. Nggak masalah. Nah, kita pengen denger ya cerita daripada Joe dan Bianca nih yang mungkin yang katanya seru nih katanya nih ya. Benar nih? Seru. Ah, benar. Enggak ya? Oke, berarti Joe nanti cerita sedikit ya. Panjang juga nggak apa-apa. Iya. Ceritanya gimana bisa kenal si panggilannya Bianca, bener? Iya. Asli mana sih? Aku Papa Madura. Papa Madura, ibu Betawi. Betawi. Bianca sih. Bianca tuh nama apa sih? Nama Spanyol bukan? Dari Bianca. kata Nama apa? ya? Belanda ya? Kalau nggak Belanda. salah. Belanda. Iya. Berarti ada darah Belanda gitu. Nggak ada. Cuma Papa nyari di buku besar aja. Oh, gitu. Oke. Dulu ceritanya gimana bisa ketemu Bianca? Yo. Jadi pertama kali ketemu dia itu waktu kita ada syuting tuh. Syuting. Di YouTube. Syuting YouTube. Syuting YouTube. Film, film kebetulan ada film festival Heeh. buat ya film-film apa inspirasi gitu. Hmm. Nah kebetulan ya saya kayak ada daya tarik gitu loh kok. Jadi cinlok dong berarti. Ya bisa. Iya, bisa. Oh, ini sama-sama di lokasi syuting. Kasih syuting. Oh, berarti cinlok ini mah ya. terus gimana? Tapi waktu itu Joe masih agama apa? Kalau saya tuh agama waktu itu masih Protestan. Protestan. Iya. Protestan gerejanya apa? Metodis Metodis di Jakarta. di Medan. Oh, di Medan. Oh, asli Medan. Asli Medan kok. Batak. Batak. Oh, Rasbak. Iya, iya. Gerejanya waktu ketemunya di Jakarta. Ketemu di Jakarta. Asli Medan. Asli Medan. Gerejanya Metodis. Waktu di Jakarta gerejanya apa? Enggak gereja. Nggak gereja. Ah, Gereja. tahuan. Sampai berapa tahun tuh nggak ke gereja? Hampir 2 tahun tuh. Oh, baru 2 tahun. Kenapa? Udah nggak percaya pendeta bukan? Bukan nggak ada, bukan Di nggak hati percaya gimana begitu di kan. hati? Lah, habis kenapa? Yang namanya kalau kita ibadah kan tergantung dari niat kan gitu. Oh, Ya gitu. sampai waktu itu belum ada ya begitu belum pernah masuk gitu. Marganya apa marganya? Marganya Stumeang. Situ Meang. Terus waktu ketemu Bianca gimana? Naksir. Iya naksir kayak ada dari. Jo yang naksir Bianca apa Bianca naksir Jo? Ayo. Saya Cuma pertama kali ketemu kita tatapan itu Oh, kan tatapan pertama tiba-tiba gitu. kita jadi pemain ya. pemain. Jadi dia jadi cowoknya, aku jadi ceweknya. Oh, gitu. Gitu jadi pasangan gitu. Oh. Begitu baru ketemu dia bilang, "Bianca, I love you." Ya. Pertama kali ketemu dia udah ngomong I love you. Gitu kan. Jadi langsung nembak gitu ya? Langsung nembak. Set modal apa tuh nembak? Enggak. Modal nekat. Aku anggapnya fans aja gitu. Woi. Dia ngefans dulu kesiraman. Terus gimana? Nah. Tapi Bianca tahu dia Kristen waktu itu. Belum tahu sih. Oh, belum tahu. Belum Belum. ngaku. Belum Ngakunya apa deh? Belum ngaku. Belum pernah Enggak ya sih. ngomong-ngomongan masalah agama belum Oh, ada belum. ke situ Iya, kan. iya. Terus Ya, berapa tapi- lama tuh? Enggak ada setahun tuh. Hmm? Setahun jalanin lah. Setahun jalanin ya habis itu Masa setahun jalanin nggak tahu agamanya apa?
Iya belum. Lama-lama tahu kok. Lama-lama tahu. Lama-lama tahu ngejalanin kan kita juga tahu. Terus waktu tahu Terus gimana? aku dekat sama orang tuanya dia, tapi teleponan aja, video call. Oh gitu. Iya, Berarti video tahu call. dia dari keluarga Kristen. Tahu. Terus gimana? Bianca nyuruh dia masuk Islam atau gimana? Enggak ada. Kita ngejalanin aja gitu. Ngejalanin aja. Kita nggak tahu nanti bakal jodoh atau enggak, Iya. nggak tahu. Yang penting ya Terus akhirnya Jo yang masuk Islam. akhirnya Tadinya aku yang mau masuk ke Kristen. Lalu gimana? Kan Lalu Suruh nggak? gimana tuh ceritanya? Di situ Kok bisa mau masuk posisinya Kristen gimana? Aku posisinya di situ aku belum tahu ya. Maksudnya belum banyak belajar juga. Hmm. Nah, terus begitu nggak lama dia mau ngelamar, pas dia mau ngelamar aku, di situ semua keluarga nolak. Aku pun nggak ngerti kenapa mereka nolak dia gitu kan. Terus Akhirnya nggak lama aku dibawa ke mualaf. nggak tunggu sebentar ya. Waktu pengen masuk Kristen itu ada yang mempengaruhi nggak? Ada yang ngajak nggak? Pas aku mau masuk ke Ke Kristen, iya. itu aku karena saking sayangnya sama mertua, bagi aku apa ya? Buset, apa ya? Belum udah saya mertua. Iya. Oh jadi deket sama calon mertua. Iya, calon Oke. mertua. Terus calon mertua ngajak masuk Kristen gitu nggak? Iya. Oh, calon mertuanya ngajak masuk Kristen. Iya, bagi aku ya Terus? sama aja. Ternyata enggak. Ternyata aku dikasih tahu semuanya. Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu dari teman om aku. Aku diajak ke Mualaf Center Mall Center. namanya. Mall Iya. Center apa? Mall Center Indonesia. Iya, Mualaf Center Oh, oke. Indonesia. Terus. Nah, terus ternyata dia udah nguasain 5 kitab. Siapa? Omnya itu? Oh, temannya omnya? Temennya omku. Nguasain Iya. 5 kitab. Dia nanya kenapa aku mau masuk ke Kristen. Terus? Dia nanya, bahkan aku nggak bisa jawab kenapa aku mau masuk ke Kristen gitu. Ya lagian siapa yang suruh masuk Kristen ya? Iya, aku nggak bisa jawab. Sampai dia bilang kalau kamu tahu alasannya kenapa kamu mau masuk ke Kristen, saya sama keluarga bakalan masuk juga. Widih. Gitu. Dia sampai bilang kayak gitu. Mantap dong. Terus? Sampai aku nggak bisa jawab apa-apa juga di situ kan. Akhirnya dia kasih tahu semua pasal sekian itu di Bible lama, di Bible baru itu semua dia hafal. Wis. Dia kasih tahu, Ayat-ayatnya. iya ayat-ayatnya. Namanya semua. siapa tuh? Temannya omnya itu namanya siapa? Pak Yunan. Yunan. Nanti saya minta nomor teleponnya ya. Boleh. Ada? Masih ada? Kalau nggak ada tanya omnya. Nanti aku tanya. Ya bener ya, saya pengen kenalan nanti sama Iya. teman om itu ya, Pak Yunan ya. Siap. Nah, terus setelah dibawa ke MCI, udah dikasih tahu sama Om Yunan, nggak jadi masuk Kristen. Di situ aku mikir kan, gimana kalau dijelasin ya? Ayo, mikir. Ayo. Terus gimana dong? Iya. Kenapa? Iya, baru dikasih tahu. Oh ternyata begini. Apa? Dijelasin semuanya kan. Ya, aku ngeliat Oh, juga. ini dijelasin atau gimana nih? Ya, maksudnya setelah dijelasin baru sadar gitu. Iya, baru Baru sadar. Terus nggak jadi masuk Kristen. Nggak jadi. Terus habis nggak jadi masuk Kristen, maksa si Jo untuk masuk Islam nggak? Enggak. Oh. Jadi aku sempat kayak 1 bulan dia habis ngelamar ditolak sama keluarga aku. Aku handphone, terus semuanya segala macam itu aku di lock. Jadi diblokir semua. Sama siapa? Sama om aku. Oh, terus? Itu semua diblokir. Terus diambil juga handphoneku, aku nggak boleh ngubungin siapapun, apalagi ngubungin dia sama keluarganya. Udah nggak boleh kan. Terus? Udah. Terus nggak taunya pas selama sebulan tiba-tiba aku nggak ada kontak nih sama dia. Datang dia tiba-tiba ke rumah. Ngapain? Minta galon. Minta galon. Enggak minta galon. Minta galon kayak ngisi ulang depot. Siapa tahu ya. Terus. Itu anehnya pas aku baru banget pulang dari tempat Mualaf Center dia datang. Oh gitu. Iya, nunggu tukang bakso ya kalau nggak salah ya, dia berjam-jam katanya. Apa? Iya, dia tiba-tiba bilang mau mualaf sama papa. Dia gitu? bilang, iya. Datang ke rumah bilang sama papanya Bianca maksudnya. Iya. Langsung Bilang Tiba-tiba dia mau mualaf. ada gitu. Syahadat. Itu mau sendiri. itu mau sendiri. Udah dirayu sama dia. Enggak. Ya, Oh enggak. Tapi tunggu. Udah Tadi gak ada kok, kontekan sama sekali selama sebulan. tadi saya dengar kok keluarganya ngelamar. ya Udah ngelamar itu Udah keluarganya. ngelamar, posisinya udah ngelamar, ditolak Ditolak sama keluarganya sama keluarga Bianca. aku. jadi Waktu gini. ngelamar tuh yang nggak tahu siapa. Nah, jadi gini kok.
setelah setahun ada hubungan nih, ya pacaran. Jadi saya berniat udah daripada lama-lama pacaran ujung-ujungnya kagak jadi kan gitu. Ya aku maksud untuk ngelamar dia, ya, nikah. Terus? Nah, ketika mau nikah otomatis aku ngundang orang tua dong, datang ke Jakarta dari Medan. Nah, dengar dari situ ya orang tua langsung ke Medan, langsung ke Jakarta maksudnya, langsung ke Jakarta, nemuin keluarganya. Terus Nah, mau ngelamar gitu. Mau ngelamar. Nah, ketika hari H mau melamar, nah baru tuh saya juga baru tahu kan ya, yang namanya beda agama kan gitu, menikahi perempuan Muslim dan Kristen itu nggak bisa kan gitu, ditolak dong. Ya. Nah, ketika ditolak, wah, saya ngerasa cemas, orang tua juga cemas kan gitu. Ya mau nggak mau balik dong. Nah, ketika balik ya kecewa semuanya, kecewa. Termasuk juga kecewa dong. Apalagi saya. Oh ini ya, ini. Apanya jangan goyang? Jangan goyang, kalau goyang. Oh kalau goyang jadi duit. Iya. Terus. Nah, ketika saya balikin ke Medan, saya berniat untuk memutuskan ya mualaf dah. Oh gitu. Mualaf. Saya nunggu tuh, kalau nggak salah malam waktu itu nunggu. Saya ke rumahnya nggak ada orang di rumah kan gitu. Oh itu posisi di Jakarta berarti? Masih di Jakarta. Nah, ketika aku nunggu seberapa jam, balik. Nah mereka balik, saya langsung masuk ke rumah, dan sama papa. Pak, aku mau mualaf. Ke papanya Bianca maksudnya ya. Aku pun sampai nyangkanya dia tuh udah pulang ke Medan sama ibunya. Oh. Gak tahu dia masih di Jakarta mempertahankan cintanya mungkin ya. Beli. Terus Iya. tunggu sebentar. Tiba-tiba di Jakarta dia. Tunggu sebentar. Waktu keluarganya Joe datang ke keluarganya Bianca ngelamar, keluarganya Bianca menolak. Iya, ya kalau bisa Nolaknya dibilang secara halus atau gimana? dibilang cinta tak direstui itu ya. Jadi sama-sama keras. Jadi keluarganya dia keras untuk aku masuk ke Kristen, keluarga aku keras untuk dia masuk ke Islam. Oh gitu. Nego Iya gitu. gitu. Bukan Gimana nego, sih aku bilang ya? Negosiasi gitu waktu itu. Bukan barang. Gak bisa gitu. Ini bukan nego kan gitu. Oke. Jadi salah satu agama. Iya. Tapi waktu itu, waktu pas ditolak lamarannya, orang tuanya Joe memperbolehkan Joe untuk masuk Islam nggak? Enggak. Oh enggak. Jauh enggak. Namanya keras, sama-sama keras kan gitu. Sama-sama keras Jadi- dua-duanya. Kamu nggak boleh gini ya. Kalau enggak, jangan kamu anggap aku sebagai mama kamu kan gitu. Oh, enggak, tapi waktu orang tuanya datang lamar itu apa nggak tahu kalau Bianca tuh Muslim? Nggak bisa nikah dengan orang agama Nah, lain. kalau masalah itu belum tahu kok. Orang tua Joe nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Tapi kalau dia Muslim, orang tua tahu kalau dia Muslim. Oh, dia pikir boleh gitu Ya. kalau Muslim sama Kristen nikah gitu. Oh, Iya, oke, dia pikir oke. bisa Kristen sama Islam itu Boleh nikah. katanya ada dulu yang Kadang seperti ada itu. juga orang yang mau kok. Iya, ada yang kayak Beda gitu agama juga. yang apa-apa gitu. Karena kan gak enak juga kan kalau untuk ya Sebenarnya kalau secara hukum Islam, secara hukum Kristen, kalau belajar nih, belajar Bible nih, sama belajar tafsir Bible, nggak boleh. Di Islam juga kalau belajar Quran dan Iya, belajar tafsirnya juga Nggak nggak boleh. boleh. Hukum negara juga nggak boleh. Jadi hukum negara nggak boleh, hukum agama nggak boleh. Iya benar. Nah, terus tapi alhamdulillah akhirnya jadi juga gitu ya. juga. Hah? Iya. Nggak lari dari genggaman gitu ya. Dari genggaman. Wes, Gitu, pas sehabis mualafnya dia loh yang bikin ini greget. Iya, bener. Jadi Semua. gimana ceritanya waktu Pas kamu baru banget mualaf Nah, gimana? sama Pak Yunan. yang namanya untuk memasuki agama baru kan gitu. Iya, Kita iya. kan masih awam kan Iya. gitu. Nah, ketika aku mulai mengucapkan tuh 2 kalimat syahadat ya. Nah, ketika itu ya aku mikirnya kok beda gitu, kayak ada yang beda gitu. Bedanya gimana? Nah, bedanya itu kayak ngerasa gimana ya kok ya kalau kita baru lahir tuh. Kita kan nggak tahu apa-apa dong. Baru lahir apa lahir baru? Lahir baru ibaratnya. Kalau di gereja kan ngomongin lahir baru ya. Nah, ketika itu Terus? wah bimbang dong antara mau ngikutin, mau nerusin atau mau kembali lagi kan gitu. Nah, Lah kata udah lama gak gereja, kamu bisa mikir iya begitu? benar. Dalam gereja. Eh? Kan kita nggak tahu kok yang namanya agama baru kan gitu. Ya, saya sih fokusnya dulu ya
tanya ke Yesus kan gitu. Terus? Jadi berdoa di gereja, cuman itu doang yang tahunya, ya jemaat-jemaat biasa kan gitu. Nah ketika aku mau masuk nih di Muslim nih, Islam, aku bersyahadat, ya aku mau mulai kayak ngerasa ringan, semua beban ini ringan, satu kayak ada yang keluar gitu ya. Aku nggak tahu sih entah apa, Iya, dia mungkin bilang kayak ada yang keluar katanya. Enteng gitu rasanya. ya enteng satu lagi kayak kita kok ada yang kayak ngawasin gitu. Aku pertama syahadat itu Iya, ada dari opungnya katanya, nggak tahu. ngerasa kayak ya percaya nggak percaya sih, kayak ada yang apa namanya yang jaga gitu. Ya. Masya Allah. Terus? Tapi waktu itu Dari gimana? turunannya Bang. Dari setelah bersyahadat, terus berapa lama terus menikah? Besoknya langsung menikah gitu atau gimana? Iya, gitu langsung nikah kan? Ya, Setelah bersyahadat, besoknya langsung nikah. Yang mensyahadatkan tadi yang Pak Yunan itu? Pak Yunan. Oh iya. Di rumah atau di masjid? di rumah. Di rumah. Oh, di rumah. Kebetulan kemarin kan Di rumah Eyang ya. ya adanya wabah ya, kok ya. Wabah COVID dong. Yang pandemi ya. Pandemi. Nah, Nah, jadi itu nikahnya kan tahun berapa tuh? maksimal 10 orang kok. Iya. Nah, Bulan apa nikahnya? Bulan Kemarin. Agustus. Agustus 2020 ya? 2020. Oh iya, itu baru-barunya pandemi ya. Nah, itu nggak Terus? boleh di gedung-gedung kan gitu, nggak boleh Hmm. ini ada perencanaan. Nah, akhirnya kita memutuskan nikah di rumah. Nah, terus waktu nikah orang tuanya tahu nggak? Belum tahu itu. Waduh. Jadi nggak direstui sama orang tuanya? Nah, karena gara-gara itu, kendalanya gara-gara nggak direstui kemarin. Terus? Akhirnya kita nikah itu tanpa sepengetahuan orang tua saya gitu. Nah, tahunya itu setelah berapa bulan gitu, baru ya aku memutuskan untuk mualaf gitu, untuk Muslim. Wah, kaget dong, kan gitu. Yang nama orang tua pasti kecewa dong, gitu. Apalagi saya tuh ya anak pertama lah bisa dibilang gitu. Penerus marga. Udah Batak, anak pertama, cowok lagi ya. Waduh. Terus? Nah, ya yang namanya agama kan kita nggak bisa main-main kok kan gitu. Iya. Ya aku memutuskan, ya inilah agamaku yang baru. Mau nggak mau harus dijalani, ya memang harus dijalani kan gitu. Itu selama berapa bulan, entah kenapa mikirnya itu kayak bimbang gitu loh. Kenapa bimbang? Bimbangnya, aduh gimana ya, kok kayak ngerasa berat gitu, berat banget. Terus? Nah, waktu itu balik dong ke Medan. Nah, di situ udah ada anak pertama lah kok. Oh gitu, Nah, udah punya anak. Itu berarti tahun 2021. Masuk 2021. Terus? Udah baru tuh saya telepon mama. Mana aku udah punya anak satu, bilang kayak gitu. Nah, baru itu komunikasi ya agak-agak lancar gitu kok. Iya. Yang tadinya udah nggak dianggap, ya sekarang ya alhamdulillah kok udah ada komunikasi. Iya. Terus? Nah, di situ aku ngerasa kayak udah balik lagi, pengen balik kan gitu. Cuman aku mikirnya gak enak gitu loh. Yang namanya agama nggak bisa dipermainkan gitu. Iya. Aku memutuskan ya balik ke Medan. Setelah itu aku nggak pernah ke masjid, ya kayak sama kayak agama yang dulu. Oh gitu. Nggak pernah ke gereja. Jadi setelah mualaf nggak sholat? Belum. Nggak sholat? Belum. Oke. Nggak belajar waktu itu? Belajar sih masih belajar sendiri gitu kok. Oh, belum ngerasain ininya loh, belum Nggak ngerasain. bimbing. Nggak, maksudnya Pak Yunan nggak bimbing, nggak Iya. ngajarin gitu. Dia Nah, lagi sibuk di penjara. Ngajar ngajar Pak orang-orang ini. Yunannya ngajar orang di penjara. Iya. Oh, saya kirain Pak Yunan di penjara. Bukan. Dia ngajar orang di penjara. Oh, Pak Yunan ngajar apa? Ngajar agama? Ngajar agama. Untuk narapidana maksudnya? Iya, narapidana. Di penjara? Iya. Oh gitu. Waduh. Jadi hampir semua itu jadi mualaf. Di penjara sama dia. mana? Di penjara mana? Di mana ya kemarin tuh katanya? Kamu tahu nggak sih? Belum tahu. Nggak tahu ya? Belum. Tunggu Aku sebentar. lupa namanya. Oke. Penjaranya di Katanya mundur ujung. sebentar ya. Waktu Joe ngasih tahu ibunya bahwa Joe akhirnya mualaf, kemudian menikah, itu reaksi orang tua kan nggak terima. Nggak terima. Benar. Terus gimana tindakan orang tuanya? Apa dibiarin aja atau nggak diaku anak atau gimana? Ya pasti. Nggak diakuin anak, saudara yang di Jakarta pun udah nggak nganggep dia. Oh. Dia udah nggak punya tempat tinggal, pekerjaan hilang. Jadi diusir? Bener-bener diusir, Bener-bener pekerjaan pun hilang. Nah, pekerjaan dia juga itu orang Medan, orang Kristen semua. Sama kayak aku gini,
kok. Oh. Ya aku kan namanya perantau kan gitu, Mhm. yang masih meraba dong gitu. Di mana tempat tinggal, di mana kerjaan kan saya sendiri yang tergantung gitu kan kok. Iya, iya, iya. Dan sama seperti gitu ujung-ujungnya. Jadi nggak Oh. dianggap, ya kayak dibuang gitu. Oh, jadi dari lingkungan keluarga dibuang, dari lingkungan kerja karena ini saudaranya semuanya keluarga, akhirnya juga dibuang. Akhirnya Iya, dibuang. pekerjaannya pun dari keluarga itu dibuang. Dibuang. Terus jadi kerja apa? Waktu Nganggur itu langsung. nganggur. Nah, saat itu juga begitu semuanya ngusir dia, iya ya, malamnya dia langsung dapat kerjaan dan tempat tinggal. Oh, aduh, Masya Allah banget. Kerja apa di film juga? Enggak, waktu itu masih produksi minuman kok. Oke, tapi alhamdulillah ya Iya, udah dapat kerja lagi. kerjaan, Terus dapat ini, dapat. jadi sampai sekarang ini hubungan Joe dengan keluarga gimana? Ya alhamdulillah udah komunikasi. Udah baik. Bahkan jadi cucu kesayangan ya. Iya. Oh, aduh. Jadi Masya cucu Allah. kesayangan, jadi mantu kesayangan pun Masya aku. Allah, alhamdulillah. Jadi ibunya Joe sudah menerima Joe. Udah bener. Oke, alhamdulillah. Ya, kalau bapak Bapak udah juga. menerima. Oke, tapi keluarga besar sih sebenarnya nggak pengaruh, Ya yang itu penting kan belum orang tahu tua kok, kan. itu belum tahu. Oh, Jadi belum masalah tahu. keluarga besar itu belum tahu Ya di semua. Medan. Oke, tapi yang penting Hanya kan orang tuanya tua Joe ya. ya. Karena kan yang terpenting bagi saya itu orang tua kan. Iya, betul. Yang penting orang tuanya Joe sudah akhirnya menerima. Benar. Anaknya Joe sekarang menjadi cucu kesayangan. Bianca sekarang jadi mantu kesayangan. Iya. Masya Allah. Anak keberapa? Pertama tadi ya? Pertama, Punya saudara berapa? punya saudara itu ada 5 kok. Oh, 5. Oke. Jadi adik-adik juga sama Joe nggak ada masalah. Dari Kalau ayah ya? adik-adik ada 3 lagi dah. Hmm. Nah, 3 lagi. Jadi kita ada 4 bersaudara. Saya anak Oke. paling besar. Hmm. Ya, tadinya sih adik-adik saya juga ngapain sih kok bang? Kan kayak gitu. Ayah kan juga punya mantu dari istri pertama. Hmm. Dia juga punya mantu. Ayah Cuma siapa? Ayah Joe? ayahnya Joe. Oke, terus? Dia punya dia nikah yang kedua. Hmm. Iya, jadi Tapi yang pertama udah cerai? Atau belum? yang pertama Udah cerai, dicerai. Cerai. Sekarang sama Terus? mamanya Joe Hmm. punya anak 4. Sebelumnya ayahnya Joe itu punya anak Sebelumnya 2. Hmm. Dia udah punya mantu sama keluarga. Oke. Tapi yang ayahnya paling sayang ya aku. Ditelepon gitu. setiap hari, telepon. Wih, Bahkan pas kita ke Medan ya, Iya, sampai bener-bener. keren dong. Terus sekarang jadi mantu kesayangan nih. Kesayangan. Alhamdulillah ya. Jadi kayak apa aja dibeliin gitu ya. Nah terus ngomong-ngomong nih sekarang Joe udah sholat belum? Udah. Oh, udah. Berapa lama tuh Joe ninggalin sholat? Itu selama 6 bulan belum mau sholat. Hampir 6 bulan. setahun lah. Belum Hampir mau setahun? sholat. Hampir setahun. Lama juga loh. Alhamdulillah. Nah, Terus udah dikodok belum? Hah? Udah dikodok belum untuk sholat Sempat yang ada ditinggalin? cekcok kita, sempat ada cekcok juga kan Iya. ya. Kenapa? Karena dia masih kayak tanggapnya dia kayak masih ya aku kayak Kristen kembali gitu. Oh gitu. masih labil. Ketika aku mulai masa sih gini-gini terus kan gitu. Kehidupan gini-gini terus. Coba sholat. Bingung juga kan dia mau nyari tahu ke siapa gitu kan pas di posisi itu. Karena kita langsung mandiri ngontrak gitu. Kan waktu itu Bianca udah pernah dibawa ke Mall of Center. Kenapa nggak bawa dia ke Mall of Center? Kan belum, masih ada bentrok kemarin Bentrokan siapa sama dia? sama mertua. Oh, mertua. Oke. Bentrok. Nah, itulah gunanya Mall of Center sebenarnya. Mall of Center itu yang membimbing orang yang baru masuk Islam. Kita Nanti nggak kesana-sana sih ya soalnya. Diajarin syariat Islam, diajarin sholat, Waktu itu aku cuma bukan diajarin sih, hanya ngucapin kalimat 2 syahadat doang. Oke. Setelah itu nggak ada diajarin. Oh, Setelah aduh. itu ya aku cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri dia langsung. Apa ini Islam kan gitu? Apa ini Islam? Siapa Saya Yesus saya dia? cari tahu. Siapa Yesus? Iya, dia nyari tahu siapa Yesus. Siapa dia? Isa Al-Masih maksudnya. Isa Al-Masih, Iya. ya itu namanya dua nama ini satu orang kan gitu. Iya, betul. Setelah saya cari tahu kan gitu. Mhm. Saya belum memutuskan tuh selama hampir setahun. Mhm. Siapa sih ini? Apa sih Islam ini? Aku bilang, aku mikir gitu aja kok. Iya, iya, iya. Nah, aku cari tahu dan ada sebuah channel yang kalau nggak salah Kenapa, Pak? Ustadz apa ya namanya? Yang Ambon itu. Iya, Kainama. Oh, kayak nama. Ustaz kayak nama. Yang Ambon. Oh, Ustadz alhamdulillah. Kainama. Terus? Aku cari tahu dia yang denger juga ngeliat videonya. Dia sempet apa namanya belajar untuk mencari pendeta ya, jadi pendeta. Dia sempat belajar. Singkat cerita itu aku tahu dia itu dua orang nama yang berbeda itu satu orang gitu. Iya, iya, iya. Aku cari tahu dan ternyata kayak nama sendiri
pulang dia dari ini pembelajarannya pulang ke Jakarta ya, itu dia langsung Muslim gitu loh. Wah, Oh, iya. saya terharu dong kan Iya, gitu iya. ya. Saya memutuskan, Pak, saya cari tahu kisah-kisah Terus? zaman Nabi Musa, saya cari Hmm. tahu apa sih itu. Nah, di situ aku ngebacanya akan ada nabi terakhir. Iya, Nah, iya. nabi terakhir itu yang bernama Ahmad. Iya. Nah, di situ aku berpikir kan, apa mungkin Muhammad kan gitu, apa mungkin nabi itu. Nah, aku coba sholat kok, aku coba sholat. Nah, ketika takbir pertama kali itu, pertama kali takbir kok, lihat nih, itu muncul sosok Isa Di bayangan, di bayangan. itu. Oke. Muncul, Di bayangan ya, bukan beneran muncul ya? bukan Oh, di bayangan. beneran muncul. Ketika- Kabur gua kalau beneran muncul. Serem banget. Terus. Nah, ketika takbir dia seperti ini kok. Yang dibayangin siapa tadi? Nggak bisa. Tapi bukan mimpi ya? Bukan mimpi. Oke, Mimpi cuman- dan bukan nyata gitu. Iya, iya. Cuman terbayang aja. Oke. Yang namanya dulu Protestan Iya, kan wajahnya kan gitu, masih Iya, sama-sama iya. begitu kan. Iya, iya. Dia datang tuh dia Oh, senyum. Yesus begini. Iya, dia begini. Artinya apa kalau begini? Sat. Kurang tahu, mungkin tauhid ya. kalau bisa Tauhid, dibilang ya. Terus? Nah, aku mulai ya pengen nangis, cuman takut malu didengar istri kan Itu pas gitu. lagi sholat sendiri? Iya, lagi sholat sendiri. Terus? Kalau nggak salah dia sampai nggak tidur deh. Aku merhatiin aja dia tuh berapa hari nggak Oh, ya? tidur. Dia kayak nyari tahu Sampai aku sendiri. cari tahu di Al-Quran siapa itu Nabi Isa, siapa itu ini, kayak dipaksa sama dia gitu loh, kayak dipaksa baca Al-Quran. Yang tadinya nggak pernah tahu, nggak mau tahu lah gitu kan. Iya. Alhamdulillah. Disuruh baca sama dia. Itu pertama kali dia nyuruh itu coba baca Ali Imran. 45. Aku baca tuh waktu itu dia suruh baca itu pokoknya Ali Imran, dia suruh baca. Ketika aku baca yang ayat kedua, Tapi itu bukan mimpi ya? bukan mimpi, itu bukan. Jadi seolah-olah kayak kamu kayak seperti diceritain kamu gitu. dituntun gitu ya? Kayak dituntun Tapi gitu. bukan sedang mimpi kan? Bukan sedang mimpi. Nah. Ketika itu dia ngomong bisa dibilang ya. Ya itu Gimana berarti seperti kayak apa ya? Cuman terbayang-bayang aja kali ya. Benar. Terus. Nah, ketika itu dia nyuruh baca Ali Imran, saya baca dong. Itu saya download dulu tuh Al-Qur'annya gitu. Saya download, saya cari apa Ali Imran. Nah, itu ketika saya buka, ternyata tatanan itu keluarga besarnya ya, Iya, keluarga iya. besarnya Ali Iya. Imran, siapa, Iya, iya. dan akhirnya Yesus itu siapa diumumkan di situ. Iya, iya. Nah, ketika saya baca yang ayat kedua, nah, Terus? itu yang namanya agama itu cuman Muslim kan gitu. Iya, Nah, iya. yang benar. Nah, ketika itu, wah, saya berpikir merinding dong bacanya. Iya, iya. Saya tarik garis ke belakang, Iya, iya. saya baca Bible. Nah, di perjanjian baru, di perjanjian baru di kejadian ada itu, di kejadian 1 ayat 1. Yang pada mulanya Allah. Iya. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi Iya. kan gitu. Iya, iya. Terus? Di situ saya udah berpikir logika. Nah, di situ saya berpikir, oh ternyata tidak ada Tuhan gitu, selain dia. Nah, tidak ada Tuhan selain dia. Itu kenapa? Itu saya masa syahadat itu nggak tahu apa artinya kok. Masa yang namanya bahasa Arab ya, Iya, bahasa iya. Arab. Nggak tahu, yang saya tahu itu bahasa Indonesia. Emang waktu syahadat nggak disebutin terjemahannya? Terjemahannya nggak disebutin, cuman Oh. asyhadu alla. Terus terakhir baru selesai itu baru tahu dia ada Tuhan gitu. Aku bersaksi. Nah, sampai sekarang ya alhamdulillah mulai sholat gitu, sholatnya akhirnya kayak tenang gitu. Alhamdulillah. Baru ngerasa tenang. Baru ngerasa tenang. Tapi Begitu udah baca Al-Quran. ngomong-ngomong Udah sholat bisa. juga tuh. Boleh minum? Boleh dong. Iya. Minum aja santai di sini mah. Itu kopinya kenapa nggak dihabisin? Lazim kamu. Santai kalau ini mas gini. boleh. Kamu jangan ngerokok di sini. Iya, nggak bisa ya. Gue tahu lu pengen ngerokok. Kan udah. Sabar. Terus. Jangan heran Atau ya. biasa dulu yang cerita deh. Waktu dia mulai hijrah itu gimana prosesnya? Sempet ribut dulu apa gimana?
Makanya dia jambak-jambak itu suruh sholat gitu Yang dia. sebenarnya namanya dia emang pas abis nikah, begitu abis nikah dia merasakan emang kalau di pernikahan juga pasti ada cekcoknya juga kan. Iya. Apalagi dia habis mualaf itu cobaannya banyak banget. Iyalah. Cobaannya Terus? banyak banget. Dia kayak merasa kayak kok gue lebih parah gitu loh. Semenjak gue masuk ke Islam mungkin gitu. Oh, terus? Terus pas dulu gimana ya? yang namanya sholat kan harus tergantung dari niat kita. Iya. Ya dulu sih belum ada niat ke situ, belum ada niat. Jadi dulu waktu nyuruh sholat pas masih dijambak-jambak dulu baru sholat. lah. Nah itu yang di... Nggak sampai jam-jam Oh, enggak. kayak ini keluarga berantakan Oh, gitu. Tapi kalau anak Oke, 10 oke. tahun nggak sholat boleh loh disabet. Oh iya, itu kan kalau anak yang nggak mau sholat ya. Iya, nggak Ini mau disabut sholat. nggak nih? Disabut nggak? Pengen kesabet aja. Sambit. Sampai saya baru tahu itu ketika mau nikah harus kitan dulu dong kan gitu. Iya. Wah, kampus nih pikir gue pengen ganti yang Waktu begitu. nikah udah sunat belum? Belum kan gitu. Nah, Dia Waktu nikah belum sunat? belum lah kok. Waduh. Oh bayangin umur udah 25 tahun disunat nikah, kayak dia apa? kata-kata papa kalau belum sunat nggak boleh ini ya, nggak boleh Iya, tidur boleh. bareng. Lalu Satu atap. Nggak boleh tidur bareng Wah, deh. parah banget itu. akhirnya Ya, abang nggak mau kitan kok. Langsung berarti malam pengantin yang tertunda dong berarti. sebulan lagi gitu lamanya. Gila. Bayangin kok. Sebulan ubun-ubun berasap nggak itu? Berasap. Udah kayak Ya dibakar. nggak apa-apa lah, itu memang syariat ya. Syariat Iya. harus diikutin. Berarti orang tuanya Bianca bagus. Bagus, Ayahnya berarti ya bagus. Berarti ngajarinnya bagus. Ya nggak apa-apa lah. Patut dicontoh tuh. Itu dicontoh. Tapi lucu banget pas dia habis kita loh masalahnya. Lucunya? Ya lu. Dia terus sama abang saya, terus dia teriak-teriak kesakitan. Serius? Iya. Bunyi-bunyinya tuh kayak krek-krek gitu. Yang kayak motor Bunyi apaan? Krek-krek-krek. kayak Udah motor apa? Lu kira motor kardus krek-krek. yang kayak buku. Masa Pokoknya rasanya wah rasanya Udah awak kok. alot banget. Oh, udah alot. Oh, alah. Berarti dokternya kurang canggih. Hitannya di umur berapa? Lah bukan, tapi kan kalau dokter zaman sekarang udah canggih, nggak pakai gunting kali. Tapi ini kayaknya dokter Ini kok udah 3 kali dibius kok. Dia udah di laser. Masih nggak lal? Enggak ini enggak mempan. Waduh, kelainan kayaknya. pulang-pulang jalan ngakak. Pulang-pulang pingsan tepar. Masa sih? Pingsan dia, sampai pingsan digotong 4 orang. Waduh, Aduh. mungkin karena udah stres kali ini. Kalau nggak stres sebenarnya nggak seperti Bukan, itu. mungkin gara-gara udah alot ya memang benar. Ya Allah. Pasti. Umur berapa tuh waktu disunat? Umur 25 tahun. Alotan gua umur 27. Dibiarin lagi malah. Gua nih sunat nih, datang ke klinik sendiri ya. Ini malah habis sunat nih, langsung pakai celana training, langsung naik motor pulang sendiri, habis itu langsung pergi. Wah, itu mah enak tuh. Bisa langsung pergi jalan apa naik motor? Berarti kan yang bagus punya mungkin yang lebih- Jam terbang Enggak, dokternya berarti mungkin sunatnya yang murah kali ya. Iya, yang murah kok, bener yang murah. semua Iya. pasti terjangkau gitu. Sampai Udah, terus apa gitu. Aku pulang gimana dianterin sama abangku kan dia sampai begini-begini di motor kan. Dia naik motor. Ya pulang-pulang udah kayak Enggak, penyakit sunatnya di ayam. mana? Di Mantri apa di mana? Di klinik ya? Klinik. Klinik. Di klinik. Masa kan dikasih obat? Dikasih obat. Dikasih obat. Dikasih obat sampai di jalan kan Udah. otomatis obatnya hilang bius. Iya gimana ya? Sampai rumah minum lagi. Enggak masalah dia lagi sakit-sakitnya habis disunat abangku nawarin, Nawarin apa? Jo mau ke pondok bunga gimana ya? Iya disuruh Itu jalan-jalan. saudara yang lagi berantem kan. Suruh Udah nonton pakai lagi sarung dulu. nyut-nyutan gitu kayak. Wah, saya Bang, itu buat bang katanya. mau teriak Waduh. susah, ya dirasain lah gitu. Iya, iya, iya. Pokoknya kayak orang kena penyakit ayan gitu kan. Terus ngomong-ngomong waktu bersahadat sama Om Yunan itu tadi, itu nggak dapat sertifikat berarti. Belum. Belum dapat. Tapi waktu nikah KTP-nya udah berubah jadi Islam. atau Belum. gimana? Belum. Itu ngurus Belum. sendiri lagi. Ngurus lagi. Ngurus lagi. Terus akhirnya dapat. Karena kan kita kan nggak pakai itu waktu itu belum ada apa namanya, masih apa nikah siri gitu Oh, loh. nikah siri. Jadi belum ada buku nikah gitu. Oke. Terus sekarang udah punya buku nikah. Ini lagi pengurusan kok. Oh, lagi ngurus. Oke, ya. Sebulan tuh berarti tuh. Iya sebulan. Malam minggu yang tertunda gitu. Malam minggu, malam pengantin yang tertunda. malam Sian amat. Yang kasihan yang ini apa yang ini? pokoknya ya.
Orang pengantin baru enak-enakan ya. Kalau saya Waduh, gitu ya. sakitan. Tapi alhamdulillah ya, sekarang udah punya anak ya. Enggak, alhamdulillah ini mau kedua, Bu. Nah, ini yang kedua nih. Ini sekarang lagi hamil nih berarti. Iya. 9 bulan. 9 bulan. Brojol, Bu. Jadi yang pertama laki-laki, yang kedua Laki. perempuan. Yang pertama kamu umur berapa sekarang? 1 tahun. 6 bulan. Oh, setahun. 6 bulan. Sama-sama operasi lagi. Oh, yang pertama operasi. Operasi. Sebenarnya kan nggak boleh, harus jaraknya lebih dari. Iya, langsung ya. Iya. Enggak, ini kan karena mungkin tertunda jadi Kan kan gara-gara tertunda kok ya. kejar tayang. Jadi Astaga. gitu ya. Kejar tayang berarti.